Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam pelajaran matematika kali ini. Sudah siap belajar ya pada kali ini ya? Selamat belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bab garis dan sudut pada subbab, yaitu hubungan antar garis dan kedudukan dua garis. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang garis dan sudut, dimana yaitu yang akan kita bahas adalah membagi sebuah garis dan perbandingan segmen garis. Perhatian ya, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian ya, karena selama video berlangsung catat bagian-bagian yang pentingnya dan nanti akan ada kuis di dalamnya. Kemudian jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan perbandingan segmen garis dengan tepat. Kita masuk yang pertama, yaitu membagi sebuah garis. Yang A, membagi garis menjadi N bagian sama panjang. Menjadi N bagian atau bagian menjadi bagian yang sama panjang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah garis KL. Kamu buat garis KL. Selanjutnya dari titik K buatlah sebarang garis KP demikian sehingga tidak berhimpit dengan garis KL. Tidak berhimpit ya. Maka kita buat garis KP. Sudah terbentuk. Selanjutnya buatlah berturut-turut 3 busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Dengan jari-jari yang sama dari titik K ya, dari titik K menjadi 3 ya. Menjadi 3. Kemudian kita kasih titik S, R, kemudian Q, sehingga panjang KS, panjang SR, panjang RQ itu adalah sama panjang. Jika panjangnya 4 maka ya sama. KS 4, SR 4, RQ juga 4. Kemudian tariklah garis dari titik Q ke titik L. Q ke L. Selanjutnya dari titik R dan S masing-masing buatlah garis yang sejajar garis LQ sehingga masing-masing garis tersebut memotong garis KL berturut-turut. Kita tarik garis dari S ke KL, lanjut R ke KL, kemudian kita namakan S ke KL itu M, kemudian R ke KL itu titik N, sehingga dengan demikian terbagilah garis KL menjadi 3, sama tadi ya, K ke Q 3, ini K ke L juga 3, sehingga panjang KM, panjang MN, panjang NL itu sama. Misal tadi KM nya 4 maka MN juga 4, NL juga 4. Panjang K ke L tinggal jumlah K, 4 tambah 4 tambah 4 berarti berapa? 12 ya. Selanjutnya yang B, membagi garis dengan perbandingan tertentu. Diketahui garis CD sebagai berikut. Kamu buat garis dulu CD. Selanjutnya misalkan kalian akan membagi garis CD menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Ini akan dibuat garis CD ini dibuat menjadi perbandingan 1:3 ya, 1:3. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama,
buat garis CD seperti di atas, buat garis CD. Kemudian dari titik C buatlah sebara garis CK seperti yang langkah pertama yang tadi yang A, dan tidak berhimpit dengan garis CD ya. Nah, maka dibuat C ke K. Dari titik C buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Nah, seperti yang tadi kita buat ini. Dari titik C kita buat busur sehingga membentuk perbandingan, yaitu 1:3 ya, 1:3. Untuk busur yang pertama kita kasih nama yang P. Kemudian busur yang keempat ya, busur yang keempat kita buat titik Q, sehingga panjang C ke P itu kita misalkan 1, kemudian C, kemudian P ke Q, berarti kan ada berapa ini? 1, 2, 3, maka 3. Maka perbandingannya adalah CP banding PQ itu 1:3. Nah kemudian ini kan dari garis yang C ke Q, kita belum membuat yang C ke D ya. Nah selanjutnya tariklah garis dari titik Q ke titik D. Nah, tarik garis Q ke D. Kemudian dari titik P buatlah garis yang sejajar dengan D ke Q. Nah seperti yang awal tadi kan langsung ya. Nah kita membuatnya dengan cara membuat sudut yang besarnya sama dengan CQ. Nah CQ D terlebih dahulu. Nah kemudian dari titik P, nah kamu buat busur ya, kamu buat busur. Nah dari titik P busur ya, dari titik P ini kamu buat busur yang memotong garis CD. Nah di sini terlihat ya. Kemudian sama dari titik Q juga kamu buat dari titik Q ini ya. Dari titik Q kamu buat busur sehingga kemudian kamu tarik garis dari P ke garis CD. Nah ini sudah terbentuk ini. Maka perbandingannya adalah 1:3 di situ. Nah terbentuklah ruas garis CB dan BD pada garis CD dengan perbandingan yaitu 1:3 ya. CB 1, yang ini BD adalah 3 ya. Nah sehingga garis CD telah terbagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan yaitu 1:3. Selanjutnya yaitu perbandingan segmen garis. Nah, kita telah mempelajari bahwa sebuah garis dapat dibagi menjadi n bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, gambarnya seperti yang tadi langkah-langkah yang pertama dan yang kedua itu ya. Kita buat garis dulu, kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Nah di situ ada titik P, K, L, M, N, Q, kemudian A, B, C, D, E. Ya di situ gambar tersebut menunjukkan garis PQ dibagi menjadi 5 bagian ya, menjadi 5 bagian yaitu PK, KL, LM, MN dan NQ. Nah yang sini juga P ke E juga dia juga dibagi menjadi 5 bagian yaitu PA, AB, BC, CD dan DE. Nah jika dari titik K, L, M, N, Q ditarik garis vertikal ke bawah sedemikian sehingga maka tadi panjang PA sama dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama ya. Misal panjangnya 1 ya, maka mereka semua panjangnya adalah
1 PA1, maka AB1, BC1, CD1, kemudian DE1. Nah, maka dapat kita peroleh PM ya banding MQ itu sama dengan perbandingannya 3:2 PM. Berarti berapa meloncatnya? 1, 2, 3. 3 berarti 3 MQ, berarti M ke Q ada 2 melewati N ya. Sama yang atasnya, yaitu berarti yang garis samping P ke C melewati 3, 1, 2, 3, 3, kemudian C ke E berarti 3:2, sehingga dapat kita simpulkan PM banding MQ yaitu sama dengan PE banding CE. Kemudian yang kedua QN. Nah dari belakang itu berarti 1, N ke P 4, E ke D 1, kemudian D ke P 4. Maka dapat kita simpulkan QN banding NP sama dengan ED banding DP. Selanjutnya P ke L 2 ya, kemudian P ke Q 5, sama dengan berarti P ke B 2, P ke E 5. Maka dapat disimpulkan PL banding PQ sama dengan PB banding PE. Yang keempat QL, Q ke L berarti 3, kemudian Q ke P 5, E ke B 3, E ke P 5. Maka dapat kita simpulkan QL banding QP itu sama dengan EB banding EP. Nah, berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Di situ ada segitiga yaitu ABC, kemudian DE. Nah, ya. Nah, maka dapat kita simpulkan AD banding DP, AD banding DB itu sama dengan AE banding EC ya. Selanjutnya, atau bisa ditulis AD per BD sama dengan AE per EC. Yang kedua AD banding AB. Nah ini AD banding AB itu sama saja dengan AE banding AC ya. Selanjutnya yang ketiga BD. Nah B ke D banding DA sama saja dengan EC banding EA. Nah, atau bisa ditulis BD per DA sama dengan CE per EA. Yang keempat BD banding BA, BD banding BA itu sama saja dengan CE banding CA, atau bisa ditulis BD per BA sama dengan CE per CA. Kemudian AD banding AB itu sama dengan AE banding AC, atau sama saja dengan DE banding BC itu ya. Selanjutnya aplikasi perbandingan segmen garis. Nah di situ ada gambar trapesium. Perhatikan garis CD sejajar banding sejajar EF, sejajar AB, sehingga panjang AE itu sama dengan FB, panjang ED sama dengan panjang CF ya. Kemudian panjang AD ini sama dengan panjang BC. Maka dapat kita buat perbandingan yaitu DE banding DA sama dengan CF banding BC, atau boleh sama saja AE banding AD sama dengan FB banding CB ya. Misalkan kita buat garis dari titik A ke titik C ya. Kita buat garis A ke C, maka akan terbentuk segitiga yaitu ACD dan terbentuk segitiga ABC. Ya, segitiga ACD, maka garis CD itu sejajar dengan garis EG ya tadi ya.
Nah, EG sejajar CD, kemudian GF sejajar AB, itu yang selanjutnya. Maka dapat kita buat perbandingannya, yaitu AE banding EG sama dengan AD banding CD. Nah, atau bisa ditulis AE per EG sama dengan AD per CD. Selanjutnya segitiga yang ABC, maka garis yang tadi AB sejajar dengan GF, sehingga dapat kita buat perbandingannya, yaitu CF ya, CF banding BC. Kemudian yang karena CF kan berada di sini, berarti selanjutnya yang ini ya, berarti GF banding AB. Nah, bisa ditulis itu ya. Maka GF itu sama dengan CF, nah, CF kalikan AB per BC, ini kan perkalian silang ya, sehingga EF itu ya tadi ya, EF ini E ke F itu berarti EH EG ya, EG ditambah GF, EG ditambah GF. Nah, selanjutnya nah, EG itu tadi adalah AE dikalikan CD per AD, dan GF adalah CF kalikan AB per BC. Maka garis GF sama dengan garis EG ditambah garis GF ya, ini EF ya. Maka EF sama dengan, nah ini yang ini ya, kita tambahkan, berarti AE kalikan CD per AD ditambah CF kalikan AB per BC. Nah, ingat tadi AD itu garis AD sama dengan garis BC. Nah, ini kan sama ya, ini sama, maka kita tulis salah satu saja, kita misalkan yaitu AD. Kemudian CF itu sama dengan ED, maka dapat kita simpulkan mencari garis EF itu adalah AE kali CD ditambah CF kalikan AB per AD ya. Selanjutnya contoh ke-1, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang ceki ya, ini ya panjang ceki. Maka dapat kita buat perbandingannya, yaitu berarti PC banding CQ ya sama dengan PI banding IR. Nah, kita masukkan PC nya adalah 2,7, CQ yang kita cari, kemudian PI itu adalah 3, kemudian IR adalah 4, ini 4 ya, 4, atau bisa ditulis 2/2,7 per CQ sama dengan 3/4. Maka CQ kalikan 3, nah ini ya kita kalikan silang ya, CQ kalikan 3, kemudian 4 kalikan 2,7, sehingga CQ adalah 4 kali 2,7 10,8, kemudian dibagi dengan sampingnya CQ yaitu 3, maka panjang CQ adalah 3,6. Ini panjang CQ adalah 3,6. Nah, selanjutnya sini contoh 2, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang DE. Nah, ini panjang DE ya. Nah, panjang DE jika di situ lihat BC itu sejajar dengan DE, maka dapat kita buat perbandingannya, yaitu berarti dengan yang kita ketahui dulu, berarti AC ya, ini ya, AC banding AE ya, kemudian selanjutnya adalah BC banding DA, nah banding DE ya, BC banding DE Bu, kebalik, sama saja ya, sama saja. Yang ini mau yang di depan, atau yang ini yang mau di depan dulu boleh, atau boleh kita buat perbandingan caranya adalah BC per DE sama dengan AC per AE. Kita masukkan BC nya berapa, BC adalah 3. Nah, ingat
Ingat, yang penting ya dilihat kalau yang kecil, yang atasnya kecil, sampingnya yang kecil dulu. Kalau yang sampingnya yang besar dulu, berarti sampingnya ya juga yang besar dulu, gitu ya. Kemudian masukkan DE nya yang kita cari sama dengan AC. AC adalah 6, kemudian A ke E yaitu 6 ditambah 4 berapa? 10, sehingga DE sama dengan DE sama dengan 30, berarti 3 kalikan 10 dibagi dengan 6, yaitu DE nya adalah 5 ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini aplikasi yang tadi ya, dari bentuk trapesium. Perhatikan gambar berikut. Tentukan tentukan panjang AB. Nah, panjang AB ini ya. Panjang AB. Nah, dari yang tadi rumus yang sudah kita temukan, yaitu rumusnya adalah EF, berarti garis yang tengah. EF itu adalah AE, nah ya ini ya, AE kalikan CD, ini EF kalikan CD ditambah dengan DE, ini ya, DE kalikan dengan AB, dibagi dengan AD. Nah, ini ingat ya, bawah kalikan atas, atas kalikan bawah dibagi penjumlahan yang samping. Kita masukkan EF nya adalah 9,8 karena sudah ketemu. Kita kan mau mencari AB ya. Kemudian AE nya adalah 7, CD adalah 8, kemudian DE 3. AB nya yang kita cari dibagi dengan AD. AD berarti 7 ditambah dengan 3, maka kita masukkan dulu 9,8 ditambah yang sama dengan 7 kali 8 56 ditambah 3 kalikan AB per 3 tambah 7 10, maka 9,8 kita kalikan ya, perkalian silang, berarti kalikan 10 sama dengan 56 ditambah dengan 3 kalikan AB, maka 9,8 kalikan 10 yaitu 98 sama dengan 56 ditambah 3 kalikan AB. Nah, di sini sama-sama tidak punya variabel ya, maka kita bisa pindah ke samping, maka 98 dikurangi, nah di sini positif melewati sama dengan berarti dikurang, berarti 56 sama dengan 3 kalikan AB. 98 kurangi 56 42 sama dengan 3 kalikan AB. AB nya adalah 42 dibagi depannya yaitu 3, maka AB nya adalah 14. Jadi panjang A ke B ini adalah 14 cm ya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.